Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakkur lahu ajran. Allah menyebut bahwa Quran adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Apa-apa yang di dalamnya terdapat syifa. Hudan wa rahmah. Petunjuk dan rahmat. Jadi dalam satu ayat itu paling tidak ada 3 yang kita dapat fahami. Quran syifa, Quran hudan, Quran rahmah. Nah, rahmah itu sendiri secara bahasa berarti kasih sayang. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah, ya hubungannya dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah rahmah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap Sabtu pagi ini merupakan bukti bahwa kita pengen disayang oleh Allah. Kita berusaha semampu kita untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan asbab ini kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah yang sudah menyayangi, maka tidak ada makhluk yang bisa menghalangi. Itu dia kata kuncinya. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke-10, fa'asaw rasula rabbihim. Yang kita temukan pertama cerita tentang hari kiamat. Kan itu kesimpulan kemarin. Kedua menjelaskan contoh besar orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Ada Samud, ada Ad. Samud sudah mendapatkan hasil perbuatannya, Ad juga sudah menerima hasil perbuatannya. Kemudian selain dari Samud dan Ad, orang-orang sebelumnya juga seperti itu. Salah satu di antaranya yang paling kita kenal adalah Fir'aun. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan orang-orang yang dijungkir balikkan negerinya bil khati'ah disebabkan karena mereka berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Fa'asaw rasula rabbihim. Mereka mendurhakai. Asa yaksi, ya, asa yaksi. Yang paling sering kita dengar maksiyah. Itu dari kata asa. Jadi maksiyah itu artinya kedurhakaan. Nauzubillahi min dzalik. Fa'akhazahum akhzatar rabiyah. Maka Allah mengazab mereka akhzatar rabiyah dengan azab yang pedih. Sampai di situ sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan ini? Supaya menjadi pelajaran, supaya jangan nambah daftar, kan gitu? Jangan nambah daftar orang yang mendapatkan azab. Gitu. Jadi ketika kita ingin asau tadi mendurhakai Allah, maka yang teringat oleh kita pertama adalah azab. Kan kita takut dengan azab ini, menghindar azab. Jadi kalau bahasa lainnya, siapa yang ingin terhindar dari azab, hindari aso. Paham ya? Nah, yang harus dihindari itu yang ini, jalan-jalan yang mendatangkan itu, mendatangkan azab itu. Sebaliknya, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kiamat itu pasti
terjadi. Itu kalau dihubungkan dengan ayat-ayat awal. Ya, kita baca dulu ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Asau, mereka mendurhakai. Siapa mereka? Fir'aun wal mu'tafikatu. Kan di ayat ke-8-nya disebutkan Fir'aun wal mu'tafikatu. Nah, kemudian di ayat 9-nya fa'asau, maka mereka siapa merekanya? Fir'aun dan mu'tafikat. Ya. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Ya. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Lagi. Ini kan ada dua huruf fa di sini. Fa yang kedua muncul karena ada fa yang pertama. Itulah cara berpikirnya. Ya, fa'akhazahum ada karena mereka fa'asau. Jadi kalau demikian, kalau mereka tidak asau, maka tidak akan ada fa'akhazahum. Jadi kalau gitu yang cara menghindarinya, mencegahnya adalah hindari asau. Supaya jangan akhoza. Fahim ya? Hafal? Pendek insyaallah ya. Sesungguhnya ayat-ayat yang seperti ini bukan hafal kuncinya. Hafal itu penting, tapi ada yang lebih penting dari hafal tadi. Jadikan udah. Orang kalau yakin bahwa azab itu datang dari kemaksiatan, maka dia akan menghindarkan dirinya dari maksiat. Itu dia kata kuncinya. Ya. Ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-11 maksud saya. Inna lamma taghal ma'u. Bismillah. Masih ingat polanya? Ketika kita sudah tulis seperti ini, ikuti aja pikiran kita. Kira-kira kita mau jelasin yang mana dulu? Coba, jariyah yang ujung. Jariyah itu isim apa fi'il? Isim. Tahu dari mana?
Ada tamar buto, ada lagi? Alif lam. Oke, jawab. Ada dua jawabannya. Alasannya, ada tamar buto, ada alif lam. Pasti sudah isim. Gitu. Kedua, isim apa? Coba di ini dulu. Jariyah, jariyah. Caranya, sahabat Quran, kalau bertemu dengan yang tamar buto begini, tadi belum terjawab kan? Isim apanya belum terjawab. Sekarang kita cari triknya begini. Buang dulu tamar butohnya. Buang alif lam. Jadinya jariyatun, kan begini? Jariyatun. Buang tamar butoh. Kalau tamar butohnya dibuang, ya-nya jadi apa? Yun. Jadinya jariyun. Udah nampak kan? Fa'ilun, betul? Fa'ilun. Oh, berarti ini isim fa'il. Fa'ilun. Kan ini rumusnya. Berarti dari sini mau mengubah ditambah dengan tamar buto, syaratnya huruf akhir yang dhammatain tadi difatahkan. Gitu. Dipatahkan tambah tun. Dari laki-laki berubah menjadi perempuan. Muslimun. Gimana nambah tamar butohnya? Unnya difatahkan dulu kan? Muslimah. Tambah dengan tun. Muslimatun. Paham? Jadi yang di sini tadi yang membuat kita ragu itu biasanya ini, buang dulu alnya. Buang tamar butohnya. Baru kelihatan, oh jariyun. Jariyun, fa'ilun. Isim fa'il. Kalau sudah tahu ini isim fa'il, berarti tahu dong kata dasarnya. Jaro. Jaro. Berarti dari kata dasarnya jaro. Sedangnya yajri. Kebuka mulai. Kan sering kita temukan tajri min tahtihal anhar. Jadi cara nanti tahu artinya itu dari mana? Kumpulkan dulu nih yang sudah pernah ketemu, paling sering ketemu apa? Jaro yajri. Yajri tajri. Oh tajri, tajri apa? Mengalir. Oh berarti di sini mengalir. Kalau ini artinya mengalir, maka berarti jariyah artinya ini kan isim fa'il tadi. Yang mengalir. Yang mengalir. Oke. Ini jaro artinya mengalir. Ketika diubah ke sini jadi ya yang mengalir. Ini arti bahasa dulu. Sementara di sini yang dimaksud adalah perahu. Bahtera atau perahu. Nah, apa hubungannya coba? Yang mengalir dengan perahu. Nah, kan itu kata kuncinya. Ada unsurnya kan? Mengalir itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan perahu kan begitu. Makin artikel ketika ini tajri, kalau di sini tadi misalnya bahro misalnya, dia bukan diartikan mengalir, berlayar. Faham maksud saya? Jadi dari arti harfiah kemudian arti maksud. Tapi kemudian pasti kita bertanya, memang perahu dalam bahasa Arab enggak ada sehingga mengadopsi kata ini. Ada apa? Safinah. Safinah perahu artinya. Nah, itulah pertanyaannya.
untuk mencari tahu mengapa Allah tidak menyebut safinah, mengapa menyebut dengan kata jariyah. Karena jariyah tadi artinya yang mengalir arti aslinya. Pasti ada sesuatu, itulah. Nah, tugas kita lah tuh mencari apa. Sekarang kita di sini aja dulu, di sini aja dulu. Ini berkaitan dengan cerita Nabi Nuh. Cara Allah menyelamatkan Nabi. Kita belum bahas di sini loh ini, kita baru di sini aja. Ya. Penyelamatan Allah dengan Nabi Nuh itu justru bertolak belakang dari yang biasa. Begini. Wajar kalau ketika itu orang-orang yang tidak meyakini atau menilai miring Nabi Nuh mengatakan bahwa Nabi Nuh masa bikin perahu di bukit? Ya enggak? Masa bikin perahu di bukit nih PA ini kalau di sana PA ini. Gitu. Biasanya kan perahu yang nyamperin air. Ini enggak. Paham maksudnya? Air yang jatuhin perahu. Perahunya di bukit, airnya naik. Perahu tinggal berlayar. Paham enggak? Ada apa di situ? Allah membolak-balik hukum sunnatullahnya. Betul? Hukum sunnatullahnya. Kalau sunnatullahnya tadi air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, sekarang dibalik. Air menjalar dari tempat yang rendah ke tempat yang paham? Jadi Allah ingin menggerak ini move, pergerakan. Gitu. Kalau didalami lagi bahwa dalam kondisi bagaimanapun jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah. Kata dokter, ibu pulang aja, dibawa pulang aja, kasih makan yang enak-enak. Biasanya dalam pikiran kita yang terbayang apa? Ini nggak lama lagi nih, kan gitu? Pertanyaannya, dokter salah nggak ngomong gitu? Enggak, karena dia punya penilaian medis. Dia hanya terikat kepada kausalitasnya tadi. Ini kalau ini begini, nanti ini begini, ini begini, ini begini. Itu pasti itu pertimbangannya. Tapi di balik itu Allah bisa menjadikan mengalir dari atas ke bawah. Allah juga bisa membalik sebaliknya. Itulah yang disebut dengan kuasa. Sebalik kita lihat. Yuhyi wa yumit. Apa artinya? Menghidupkan dan mematikan. Ar-rafi'u al-khafidu. Ar-rafi'u al-khafidu. Mengangkat dan merendahkan. Al-qabidu al-basitu. Menyempitkan dan melapangkan. Apa maknanya dua yang bertolak belakang ini? Itulah gambaran kuasa Allah. Kalau Allah hanya bisa merendahkan, tidak bisa meninggikan, nggak kuasa namanya. Betul? Allah bisa menyempitkan tapi nggak bisa melapangkan, tidak kuasa namanya. Kuasa itu artinya bisa segalanya. Jadi kalau kembali ke tadi, suruh pulang tadi, kalau yakin Allah Maha Kuasa, maka orang yang sakit pun tidak akan pernah stres dengan analisa dokter itu. Terima kasih dok. Dokter berkesimpulan dan saya hargai kesimpulan dokter. Dokter nggak salah. Tapi ingat, di balik kesimpulan itu ada kuasa Allah. Nabi Isa lahir tanpa bapak kan? Kan gitu? Logika kita bagaimana mungkin Maryam bisa hamil? Betul? Tanpa ada pembuahan. Kita balikin lagi, jangankan Maryam dan Nabi Isa, Nabi Adam nggak ada ibu bapak loh. Betul nggak? Jadi balikin lagi ke sana. Oh, itulah maha kuasa Allah. Jangankan cuman perempuan tidak punya suami bisa hamil, yang nggak punya ibu bapak saja bisa muncul. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Faham?
Balik lagi, mengapa tidak disebut dengan safinah gitu? Mengapa dengan jariyah? Atau bisa jadi kan kalau disebut perahu, itulah perahu pertama yang dibuat oleh manusia, betul nggak? Betul? Yang mungkin untuk standar perahu di zaman kita sekarang belum sepenuhnya bisa disebut perahu karena dia baru cikal bakal. Sehingga tidak disebut safina, disebutlah sesuatu yang mengalir, sesuatu yang mengikuti aliran air. Safina tadi apa artinya? Perahu. Man dakhalal qabra apa artinya? Siapa yang masuk kubur? Jago bahasa Arab udah. Bila zadin ka'anna rokibal bahro bila ucapan Abu Bakar Siddiq. Rokibal bahro mengharungi lautan. Rokiba mengendarai asal katanya. Terjemahannya apa? Man dakhalal qabra, siapa yang masuk kubur, bila zadin, zadin bekal. Tanpa bekal. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, ka'anna seakan-akan rokibal bahro mengharungi samudra bila safinah tanpa kapal, tanpa perahu, kelelep. Iya. Ya, tenggelam. Kalau saya ketemu kalimat-kalimat seperti ini bukan saja kagum dengan kata-katanya, tapi lebih dalam lagi, sebegitu dalamnya pemahaman Abu Bakar, kan gitu ya? Sehingga dia bisa membuat bahasa dengan bahasa seperti ini. Ini kan pemahaman terhadap bekal dan alam barzah. Ya, siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seakan-akan mengharungi samudra tanpa. Jadi siapapun yang membacanya, bahkan orang awam sekalipun udah langsung kebayang apa yang terjadi, kelelep, itulah, bunuh diri. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ini tetangga sini, lingkungan sini. Oh. Oke, kita tadi bermula dari jariyah kan? Paham nggak? Jadi kalau orang tadabbur itu satu kata ini saja nih. Ya, satu kata ini dengan modal bekal bahasa Arab tadi belajar untuk mencari dari kata dasar apa, ini isim apa, kemudian dikembangkan. Mengapa pakai jariyah, mengapa tidak pakai safinah? Gitu. Oke. Bahro, laut atau samudra. Baik, kita kembali. Jariyahnya sudah selesai ya. Fil jariyah. Inna, yuk. Sesungguhnya kami lamma ketika ini toghol ma'u, ini alma sebagai subjek, togho sebagai kata kerja. Togho ini tulisan asalnya begini nih. Togho sedangnya yatgho. Alladzina toghaw fil bilad, asalnya togho artinya melampaui batas. Togho artinya melampaui batas. Litoghina ma'aba. Nah sekarang yang melampaui batas itu adalah alma. Apa alma? Air. Berarti toghol ma'u, alma-nya sebagai subjek. Terjemahannya? Air melampaui batas. Itu arti harfiahnya dulu. Sehingga diterjemahkan, inna sesungguhnya kami lamma tatkala atau ketika toghol ma'u, air naik. Ya, air naik ke gunung, air melampaui batas. Berarti kalau disebut togho melampaui batas, berarti awalnya ada batasan. Batas air yang diperlukan manusia itu seberapa, gitu. Yang diperlukan alam seberapa. Inna sesungguhnya lamma tatkala toghol ma'u, air melampaui batas, hamalnakum, kami mengangkut kalian. Iya, hamala. Kami membawa kalian, kami mengangkut kalian. Nanti bisa juga diterjemahkan kami selamatkan kalian, menyelamatkan. Jadi dari arti bahasa awal itu akan berkembang sesuai dengan konteksnya. Iya. Hamalnakum, kami selamatkan kalian, kami bawa kalian, kami angkut kalian fil jariyah, dalam yang mengalir, dalam perahu. Sekarang kita mencari korelasi ayat 11 dengan ayat 9. Coba kita lihat. Ayat 9 kan ada 3 kan itu. Fir'aun, waman qablahu, orang sebelumnya, wal mu'tafikat. Wal mu'tafikat itu kita memahami kaum Nabi Lut.
Kaum Nabi Lut. Fir'aun, orang sebelumnya, sebelum Fir'aun, dan kaum Nabi Lut wal mu'tafikat. Kemudian di ayat 10, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabbiyah. Itu masih masuk yang tiga-tiganya tuh. Betul? Yang ketiga-tiganya itu Fir'aun, orang sebelum Fir'aun, dan mu'tafikat itu sama-sama asaw rasula rabbihim. Betul gak? Akibatnya mereka akhazahum akhzatar roh. Coba kita lihat, ini cara ngerunut retorikanya itu, logikanya itu gitu. Sekarang masuk ayat 11. Ayat 11 ini dihubungkan dengan 9, kembalinya kemana? Iya, berarti kembali kepada waman qoblahu kan? Waman qoblahu kan ayat 9 tadi kan ada 3 kelompok tuh. 3 kelompok ini maksudnya selain Ad dan Samud. Gitu. Berarti kalau kita gabung dengan ayat sebelumnya, ini sudah disebutkan oleh Allah 5 ini. Ad, Samud, udah. Selain dari Ad dan Samud ada Fir'aun. Ada waman qoblahu, orang sebelum Ini berarti kan luas ini. Waman qoblahu ini luas ini. Wal mu'tafikat. Oke, kita pahami di sini sebagai kaum Lut. Kaum Lut. Nah, ayat ke-10-nya menjelaskan ketiga-tiganya. Fir'aun, orang sebelum Fir'aun, dan kaum Lut itu sama-sama mendurhakai Rasul. Ayat ke-11 masuk ke yang nomor 2. Waman qoblahu. Dan orang sebelumnya, sebelum satu di antara paling awal adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang saya ingin sampaikan, jalur berpikirnya ketangkep nggak? Sehingga ketika kita baca ayat 11, kita langsung, oh ini masuk di waman qoblahu. Gitu. Siapa saja yang termasuk dalam waman qoblahu, menurut ayat ke-11 ini, Nabi Nuh salah satunya. Gitu. Iya. Satu. Kedua, ini ada drama yang luar biasa kan? Ada drama yang luar biasa. Dan seluruhnya itu akan seperti itu. Allah mensortir orang yang taat dan yang durhaka itu seperti itu. Nabi Nuh diselamatkan, yang durhaka ditenggelamkan. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Kaum Ad dan Samud juga begitu. Kemarin fahal taro lahum mim baqiyah ayat 8. Adakah kamu lihat yang masih tersisa? Yang tidak tersisa itu adalah orang yang maksiat. Ya. Sementara Ad sendiri Nabi Ad kaum apa? Nabi Hud kan? Hud sendiri selamat. Oh, itu lupa kita bahas kemarin. Oke, lupa kita bahas kemarin. Sekalipun sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma, 7 malam 8 hari, sorsorin atiyah, angin kencang yang sangat dingin. Ya. Tapi Hud dan para pengikutnya selamat, gitulah. Paham nggak maksudnya? Yang disebutkan fahal taro lahum mim baqiyah, adakah yang tersisa? Yang tersisa maksudnya adakah orang yang maksiat itu yang tersisa? Nggak ada. Nah, ini kita mengambil poin-poin dalam setiap ayat itu ya begitu. Karena kalau tidak, ayat-ayat seperti ini hanya akan menjadi cerita sejarah. Ya, bukan. Ini bukan sekedar menjelaskan tentang sejarah, tapi ada ruang-ruang di balik itu yang sangat penting untuk kita ambil. Kalau Allah berkehendak, badai angin dingin 7 hari 8 malam saja, kita bisa selamat. Kan itu? Gitu. Itu dia. Paham ya? Jadi kita balik cara berpikirnya. Jadi ayat 11 hubungannya dengan yang nomor 2.
waman qablahu, dan orang sebelumnya. Siapa orang sebelumnya itu? Salah satu di antara yang disebutkan ayat ke-11 adalah Nabi Nuh. Ya. Sebenarnya bukan Nabi Nuhnya, pengikut Nabi Nuh yang membangkang gitu ya. Supaya kita luruskan. Pengikut Nabi Nuh yang membangkang. Nah, hamalnakum, kami bawa kalian, kami selamatkan kalian. Siapa kalian di sini? Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya. Tidak termasuk istri dan anaknya. Nah iya, tidak termasuk istri dan anak. Ini kan artinya bebas kita nih. Allah mensortir kan? Allah mensortir. Ini yang bagus diambil, yang nggak bagus sudah taruh. Nauzubillah min dzalik. Jadi esensinya setiap musibah itu dalam perspektif ini berarti itulah cara Allah mensortir. Kata-kata kecuali istri dan anaknya itu apa muncul? Apa dalam itu? Oke, bagaimana kita bisa memahami kecuali anak dan istrinya? Karena di ayat ke-9 disebutkan itu waman qablahu itu dalam bingkai orang yang mendurhakai. Dipertegas di ayat 10. Fa'asaw rasula rabbihim fa'aqadhahum akhzatar rabiyah. Yang mendurhakai di lingkungan itu istri dan anaknya. Ya, yang paling terpopuler kan gitu. Satu. Yang kedua, mengapa dia yang paling terkenal? Karena dia yang paling dekat dengan Nabi Nuh. Jadi kesimpulannya, kedekatan hubungan itu tidak jadi garansi, tidak jadi jaminan seseorang menerima hidayah. Kan kalau kita balik lagi, maju lagi ke sekian ribu tahun kemudian di zaman Nabi Muhammad, bukankah yang pertama harusnya dapat hidayah adalah keluarga Nabi? Betul? Paman-pamannya. Makanya kita bisa membaca dan memahami sikap Nabi. Nabi kadang-kadang sampai, maaf dalam bahasa manusia, seakan-akan malu. Kita berdakwah ke orang, orang nerima dakwah kita. Kok di kelarangan keluarga tidak Makanya muncul peringatan Allah. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Memberi hidayah bukan tugasmu. Faham ya? Dan ya. Nah, kita balik lagi. Tidak semua orang dikasih hidayah. Oke. Pertanyaannya, siapa yang dikasih hidayah? Yang mencari. Yang mencari aja belum tentu dapat. Yang dikehendaki Allah. Tapi Allah tidak mungkin menetapkan, Allah nggak mungkin menzalimi. Ini Pak Edi tiap Sabtu ngaji di sini. Nah ada orang yang nggak pernah ngaji, tiba-tiba dia dapat hidayah. Gitu. Tiba-tiba dia hafal surah Al-Haqqah. Nah kita aja bola-balik nggak hafal-hafal. Mungkin bisa karena Allah Maha Kuasa. Tapi Allah menyalahi hukum lainnya. Apa? Adil. Allah menyalahi sifat yang lainnya. Allah qadir, ya. Tapi Allah kalau melakukan itu menyalahi sifat yang lainnya apa? Al-adl. Adil. Adil itu artinya yang dapat yang Nah, kita aja kadang-kadang yang berbuat saja belum tentu dapat. Yang nyari aja belum tentu dapat. Apatah lagi yang nggak nyari. Jadi memang dalam memahami Asmaul Husna atau memahami hal-hal seperti ini memang dibolak-balik itu cara berpikirnya supaya kita selamat akidah kita. Wa inna sesungguhnya kami lamma tatkala ketika di saat toghal ma'u, ini kan semua bahasa sindiran ini. Ya. Ini kan kalau bahasa kita aja bahasa sindiran ini.
air melampaui batas, hamalnakum, kami angkut kalian, kami selamatkan kalian, fil jariyah. Jariyah itu salah satu alat. Ya, salah satu alat. Kalau Allah mau menyelamatkan tanpa jariyah juga bisa. Jadi jangan tergantung kepada alat saja. Fahim? Nah ini kalau ini dibahas, oh lama-kelamaan tadi akidah kita tambah mantap. Sama seperti tadi, ya disuruh pulang kasih makan, ya kasih makan enak-enak. Makanya inti dari surat Yasin itu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nah itu dia. Iya. Yakin satu, ilmu bisa nggak yakin tanpa ilmu? Berarti kalau demikian tugas kita pertama supaya yakin cari Orang berilmu apakah yakin? Belum tentu. Gitu. Tapi balik lagi seperti tadi, yang berilmu aja nggak yakin, apalagi tidak berilmu. Jadi logika-logika itu yang perlu dikembangkan. Kita berharap mudah-mudahan kita dapat ilmu dan kemudian kita yakin, ya, akan pertolongan Allah. Ketika berpikir tentang kekuasaan Allah, lepaskan kita dari semua hukum kausalitas. Satu. Kedua, yakin itu ketika kita mampu memberikan catatan-catatan terhadap perjalanan hidup. Poin-poin penting dalam hidup ini dicatat, kemudian dihubung-hubungkan. Itu nanti, inilah akumulasi ilmunya ditambah, pengamalan ditambah, pengalaman hidup itu masukkan. Jadilah nanti yang penyebab munculnya bertambah kuatnya keyakinan. November tahun 97 tidak mungkin berpikir secara logis saya bisa nikah. Pacar nggak punya, uang nggak punya. Oke, ya, pacar nggak punya, uang nggak punya, gitu. Karena belum arah ke sana pemikiran saya. Di saat itu saya hanya lagi fokus bagaimana bisa ke Malaysia lanjut S2. Jadi di pikiran saya Jakarta hanyalah tempat transit gitu loh. Qadarullah ternyata gagal ke Malaysianya, dibawa dalam satu kondisi stres, dan dalam stres itu datang tawaran. Udah punya pacar belum? Belum. Mau nikah nggak? Mau. Orang mana? Orang gila mana yang bisa jawab dalam kondisi nggak punya uang, nol, karena sudah habis bolak-balik ke Pekanbaru. Kan tiket pesawat 97 kan nggak seperti sekarang, Bu. Iya? Tiket pesawat 97 nggak seperti sekarang. Sekarang relatif murah gitu loh, dibandingkan dengan dulu. Saya 2 kali bolak-balik harus ke Pekanbaru. Sementara ngajar saya baru 2 tahun kan di Jakarta. Mau nikah nggak? Mau. Dari sehari itu, dari pertama itu sampai 21 hari kemudian saya sudah di Pelamin. Oke? Gitu. Ya udah kalau mau. Jadi ini, saya di saat itu kayaknya on banget. Kok nggak mikir uang dari mana nikah? Emang begitu diberitakan semuanya, udah jamaah saya bergerak, lamaran saya nggak tahu, pokoknya beres semuanya. Peralatan lamaran udah lengkap semua, saya nggak tahu. Udah Pak Ustaz ngajar aja, fokus ngajar aja. Ini biar kami ngurus. Dari situ akumulasi 1, 2, 3 nambah keyakinan bahwa iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya? Orang akad nikah, orang walimatul ngurus, ya orang pakai pesta istilahnya. Kita juga pesta dengan modal nih.
Jadi satu-satunya modal ini. Modalnya cuma 275.000 saat itu untuk beli mahar. Al-Quran mau kena sajadah. Itu saya sendiri yang beli, uang saya sendiri, saya pergi sendiri ke Wali Songo. Gitu. Iya, di Senen. Kuitang kan? Oh, saya beli. Sekarang masih ada? Udah gak ada lagi? Oh. Masya Allah, saya udah lama banget gak ke sana. Padahal dulu kalau dari Istiqlal ada kosong, kan di Istiqlal ngajar jam 8 sampai jam 10. Nanti ada lagi jam 2 sampai jam 4 misalnya. Kan ada jeda waktu tuh. Ya ada, daripada kita nongkrongnya di Wali Songo. Gitu. Makanya saya tahu di situ. Oh, udah. Ya. Ya. Jadi kumpulin ilmu ditambah, amal ditambah, hal-hal seperti tadi dalam hidup itu harus untuk menambah kuat keyakinan. Kalau kata orang, kalau tidak saling kenal nggak mungkin bisa bertahan. Alhamdulillah sudah 28 tahun kami nikah. Ya, 28 tahun guys. 27 menjelang 28 tahun. Ya, 4 orang anak. Kan gitu? Alhamdulillah itu tadi. Jadi ini mematahkan semuanya tadi. Bukan berapa kenal yang jadi kunci, tapi berapa besar niat. Betul? Berapa besar niat itu dia kata kunci. Jadi jangan dibolak-balik. Ada yang faktor utamanya. Togut. Iya, togut kata bendanya, Pak. Togut kata kerjanya, togut itu kata bendanya. Iya. Berarti sesuatu yang melampaui batas. Fahim? Inna sesungguhnya kami lamma tatkala toghol ma'u air melampaui batas. Saya lebih suka menerjemahkan arti harfiah supaya nanti kita mencari kok Allah menyebutnya begini gitu loh. Izin, ada yang punya terjemahan? Coba terjemahannya apa artinya? Yang ini ayat ini 11. Ya, air naik kan? Berarti togo kan di sana berarti kan naik. Oke? Kalau kita sudah melewati surat Al-Ma'arij, naik itu bahasa Arab. Ini kan? Ini asal naik itu secara bahasa. Mengapa Allah tidak sebut misalnya arajal ma'u? Jadi pertanyaan mengapa itu Allah supaya kita terus berpikir. Ya? Iya. Nah. Satu, yang kedua, kalau saya memahami, kalau togo artinya melampaui batas, berarti segala sesuatu ada batas normalnya. Gitu. Asam lambung ada batasnya, manusia harus punya asam lambung. Betul? Tanpa asam lambung sulit kita. Tapi ada batas. Ketika lewat batas, kan yang disalahin selama ini kan asam lambung. Sebenarnya bukan asam lambungnya yang disalahin, berlebihannya yang disalahin. Wah, itu menurut dokter lah ya, wallah saya juga tidak tahu. Ya. Asam lambung saya lagi togo Pak Ustaz gitu. Iya kan? Asam lambung saya lagi togo. Itu. Ibu mengapa nggak menggunakan kata aroja? Mengapa menggunakan kata togo? Karena batas, lewat batas. Oh, keren bahasa Arabnya udah. Fahim? Nah, maka dalam terjemah tadi kan untuk memudahkan siapapun yang membacanya agar faham, diberi banyak penjelasan. Air naik sampai ke gunung. Ada kata di gunung nggak di sini? Hamalnakum, kami bawa kalian. Ada nggak disebut nenek moyang kalian di sini? Nah, gitu. Ya.
Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Perhatikan lagi, bacanya harus bertenaga. In nun tasdid, lamma mimnya tasdid. Nikmati di situ. Ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Yuk, 1, 2, 3. Ma 2 harakat bertemu hamzah jadi 5. Mat kan? Ma hamal ha kecil. Hamalnakum fil jariyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. 1, 2, 3. Perapatan Joglo kalau jam 6 sore tau nggak? Ya, perapatan Joglo kalau jam 6 sore macet itu. Masih kayak begini tadi. Masih chaos kayaknya ya. Ininya soal-soal kesamaannya ya. Tapi yang saya sebutkan tadi minimal kita berusaha untuk membaguskan baca dari sini. Walaupun ini bukan spesifikasinya bukan di sini. Supaya kita dapat semuanya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya. Hafal? Hamalna, ha kecil. Itu kedengarannya gampang, ya. Tapi untuk betulnya itu nggak gampang. Gimana caranya? Dibangun bunyinya terada di sini, dilatih ha. Ya, ha, ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya. Alhamdulillah. Cuman butuh kesabaran aja. Sabar dan terus berlatih. Ketemu kok.
Gitu. Gitu. Rabu malam Kamis saya membuat dua pola. Menemukan dua pola ternyata dalam baca Quran itu di Indonesia ini ada dua pola. Pola pertama, baca aja dulu, fahami belakangan. Mau paham nggak maksudnya? Baca aja dulu, fahami belakangan. Itu pola yang pertama. Kedua, fahami aja dulu, baca belakangan. Yang pertama, baca aja dulu, fahami belakangan. Dia cuma baca, nggak faham-faham. Yang kedua, fahami aja dulu, baca belakangan. Bisa nggak memahami tanpa baca? Oke? Nggak mungkin bisa faham kalau tidak Jadi sekarang yuk kita naik level 2. Tadi kan kita memang belum baca seperti inna, kan belum seperti itu tadi. Tapi kita sudah bahas tadi inna apa, ini apa. Iya kan? Kita sudah baca. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk kedua-duanya. Kapan baca, kita baca target ini 1 surat, 1 juz, terusin. Ada lagi target lainnya, target memahami. Iya? Yang nggak benar itu kalau hanya salah satu salah. Gitu. Dia memahami inna a'tainakal kautsar aja dia nggak hafal coba. Padahal dia paham Quran. Gitu. Ya. Jadi artinya kan hafal tadi kan dengan kita banyak diulang baca kan gitu. Terus. Jadi gabungin kedua-duanya. Baca dan fahami. Insyaallah kita dapat kedua-duanya. Kalau tadi ada syifa, ada hudan, ada rahmah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kalau kita tidak tenang, kalau ini kita lagi error, nggak mungkin itu bisa. Orang yang bisa intonasi nadanya bisa turun naik, itu berarti dia lagi happy. Coba deh kalau lagi stres, nggak bisa Bu begitu. Kalau lagi emosi, ada orang emosi nadanya gitu. Jangan, nggak ada. Nah berarti Quran menggiring siapapun yang membacanya bahagia. Coba tanya ke guru tahsin. Ini kalau nggak dibengkok-bengkokin, dia tetap hitungannya dua harokat. Sepanjang apapun tetap belum 5 itu. Paham? Yang ada napas habis. Satu, yang kedua didengar juga tidak enak. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Yuk, 1, 2, 3. Oke, jadi kalau sudah dapat begini, ubah senandung ketika kita lagi santai atau lagi happy. Apa senandungnya? Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Sehingga kita dapat bahagia dengan membacanya, kita dapat pahala, iman bertambah. Ya. Lanjut. Linaj'alaha lakum tadhkirah wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
Linaj linaj'alaha lakum tazkirah, li agar, naj'ala kami menjadikan, ini asalnya naj'alu karena ada li berubah u menjadi a, linaj'ala agar kami menjadikan haknya. Nah, jangan terusin dulu. Ha itu kembali ke mana? Domir ha kembali ke mana? Hamalnakum fil jariyah. Ya? Hamalnakum fil jariyah. Linaj'alaha agar kami menjadikannya, cara Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan jariyah, agar kami menjadikan itu tazkirah, peringatan. Lakum bagi kalian, agar kami menjadikan peristiwa itu bagi kalian sebagai tazkirah. Secara ini kita sudah bahas tadi. Gitu. Satu. Wa. Huruf ataf. Ini berarti di sini ada li lagi, karena di sini ada li kan? Apa dari li artinya? Agar. Agar. Berarti di sini ada li juga, tapi nggak perlu ditulis karena sudah diwakilkan oleh huruf wa. Saya ulang. Linaj'alaha agar kami menjadikannya lakum bagi kalian tazkirah, peringatan. Wa ta'iyaha dan agar, gitu. Pak Ustadz, kata agarnya di mana di sini? Ini sudah diwakili oleh wa. Satu, kedua, ini u asalnya. Ta'iyu. Mengapa menjadi ta'iyah? Karena ada huruf li. Lam yang tersembunyi. Wa ta'iyaha, ha ini sama ha ini sarwa. Kita lanjut ke sini dulu. Susunan ini namanya apa? Uzunu wa'iyah. Apa itu susunannya? Na'at man'un. Na'at man'un. Yang jelas iya ayat marbutoh. Berarti perempuan. Nah di dia taknya ini bukan engkau. Tanya ini bukan engkau, tapi dia
Dia perempuan saha, dia perempuan na iya. Maafin aja deh kalau salah bahasa Sunda saya belajar. Kan kalau nggak pernah dipraktekin nggak akan pernah benar. Jadi menerjemahkannya ini subjeknya, ini subjeknya. Iya kata kerjana. Dan agar telinga yang, coba uzunu wa'iyah apa artinya? Sadar. Telinga yang peka. Telinga yang sensitif. Wa ta'iyahnya apa aja dia? Memperhatikan. Memperhatikan. Jadi kalau kita terjemahkan ini, dan agar telinga yang peka, telinga yang sensitif mendengarkannya, mempelajarinya. Nyanya kembali ke tadi peristiwa hamalnakum fil jariyah. Berarti satu peristiwa itu ada dua targetnya. Pertama menjadi tazkirah, kedua menjadi bahan pelajaran uzunung wa'iyah. Uzunung wa'iyahnya harus kita bahas lagi. Telinga yang mau mendengar. Sekarang kita dengar ini kan, kita baca Quran. Oke? Isim. Iya, masdar. Isim masdar dari apa? Dari kata kerja apa? Hah? Zakaro. Kalau zakaro yazkuru zikrun. Sementara di sini tazkirah. Bedanya zikrun dengan zakirah. Apalagi perempuan. Ya, jadi asalnya ini saya bingung ngapusnya. Ini kan asalnya begini. Mengingat nyebut. Masdarnya tadi zikrun. Ya. Ini 3 huruf berubah menjadi 4 huruf. Zakaro. Zakaro yuzakkiru tazkir. Ya. Karena berulang. Ya. Karena yang pakai tasdid ini kan menggambarkan suatu perbuatan yang beransur-ansur dan berulang-ulang. Peringatan. Ini artinya bahwa manusia tidak bisa diingatkan sekaligus. Gitu. Nggak bisa diingatkan sekaligus. Sering diingatkan aja karena masih lupa. Gimana Pak? Ya. Ini Al-Quran sejalan dengan ini, dengan kita ini. Karena kita nggak ada yang bisa langsung terus diulang-ulang. Pengulangan itu bukan hanya untuk sekedar hafal, tapi pengulangan, coba. Kalau para pengajar biasanya akan langsung ngeh apa yang saya sampaikan. Ya. Ini satu kalimat. Satu kalimat itu sudah ratusan bahkan mungkin ribuan kali kita ulang-ulang. Tapi ketika kita mengucapkan satu kalimat itu dengan kesadaran penuh, maka di sekian kali pengulangan kita akan mendapatkan tambahan. Paham nggak maksud saya? Tambahan apa? Tambahan pemahaman.
Yang tadi belum terlintas dalam pikiran kita, begitu dibaca selanjutnya lagi. Makanya kata Pak Quraish Shihab, sekalipun misalnya satu buku kita baca berkali-kali, kesan yang kita peroleh di bacaan ketiga dan di bacaan yang ke-10 akan beda. Faham nggak maksudnya? Oh, nambah lagi. Yang tadi nggak kepikiran jadi kepikir. Oh, ini masuk ke sini. Oh, ini masuk ke sini. Jadi sekalipun bacaannya itu-itu saja. Makanya Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Masani. Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Masani. 7 ayat yang dibaca berulang. Pertanyaannya adalah, dalam pengulangan baca Al-Fatihah itu, adakah setiap kali kita baca ada tambahan? Gitu. Harusnya ada gitu. Kan akan jadi bahan introspeksi kita. Ngapa padahal saya sudah beribu-ribu kali baca Al-Fatihah. Ngapa nggak nambah-nambah? Nah gitu, karena move-nya, berangkatnya tadi dari hanya sekedar baca tapi tidak memahami. Faham? Linaj'alaha lakum tadhkirah, agar kami menjadikan peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh itu sebagai tadhkirah, peringatan bagi kalian. Peringatannya di mana kalau dihubungkan dengan ayat ke-10, agar jangan asau. Faham? Iya kan? Kalau kita hubungkan dengan ayat ke-10 apa? Agar jangan asau. Gitu. Itu kalau diarahkan kepada kaum Nabi Nuhnya. Tapi kalau kepada Nabi Nuhnya kita arahkan, maka agar kita selalu taat. Satu. Yang kedua, wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, agar telinga yang mendengar mengambil pelajaran. Insya Allah kita lanjut Sabtu depan ayat ini. Kita baca Sabtu depan dan kita bongkar apa ta'iyah dan apa wa'iyah. Ya, itu supaya kita dapat esensinya. Kesimpulan sementara adalah Allah memaparkan cerita tentang Nabi Nuh atau cerita-cerita yang lain tadi, tujuannya untuk menjadi tazkirah. Satu, yang kedua, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, agar telinga yang peka, telinga yang mau mengambil pelajaran, dapat mengambil pelajaran dari cerita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan telinga kita peka terhadap hal-hal yang begini. Kadang-kadang kan kita peka kalau cerita lain itu peka. Tadi ngomong apa sih? Siapa? Dengar orang berbisik, langsung pengen nyari informasi. Enggak tenang juga, belum diubah juga sampai di rumah. Tadi ngomong siapa sih? Ditelepon sampai di rumah. Ya Allah, bersemangat amat untuk dosa. Karena iya, dulu sebelum tadabbur. Iya, ya sekarang kadang-kadang masih. Iya, belajar dari sejarah. Tapi itu tadi untuk tazkirah apa? Oh, bahan yang harus disiapkan. Kelanjutnya di uzunu wa'iyah kan? Bagaimana kita bisa mendengarnya? Melalui membaca Quran. Punya potensi tapi tidak dipakai, nonsen. Kan sejatinya hanya ada dua ketika kita baca Quran. Kita mendengarkan Allah bicara, atau Allah mendengarkan kita bicara. Cuman dua itu. Dan kita harus tahu kapan kita yang berbicara dan kapan Allah yang berbicara.
Kapan kita harus mendengar dan kapan kita harus didengar. Kadang-kadang kan ketidakadilan kita pengen didengerin tapi nggak mau Doanya banyak. Ini kalau pola hablum minallahnya begini, dalam hablum minannas juga pasti kacau ini orang. Iya aja kesimpulannya. Kalau dengan Allah dia berani begitu, didengerin mau, dengerin nggak mau. Itu kalau suami istri juga begitu tuh. Kalau istrinya ngomong, suami begini nih. Sama hablum minannas kan? Mengapa kita banyak mendengarkan orang agar satu saat ketika kita menyampaikan sesuatu didengar. Itu nggak bisa enggak. Ya intan surullaha yansurkum. Konsepnya tadi kalau kita tolong orang, orang akan tolong kita. Kita peduli sama orang, orang akan peduli dengan kita. Jadi dari hablum minallah mudah-mudahan dibawa dalam hablum minannas. Insyaallah sukses dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.